Pendidikan Guru Kelas 1 SD Negeri 1 Megasakti, Kecamatan Megasakti, Kabupaten Musirawas, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Iwin Alfitrianti, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bu Iwin. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan ya Bu mengenai observasi nantinya di kelas Ibu. Oke, saya nanti akan melakukan apa istilahnya pembelajaran yang Ibu Iwin lakukan di dalam kelas. Kemudian saya akan mengobservasi jalannya nanti Bu Iwin akan melakukan pembelajaran di kelas. Baiklah Bu, sebelumnya saya akan melakukan supervisi terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu, adapun yang dilakukan yaitu dalam supervisi nanti ada tujuan pembelajaran yang nantinya saya akan tanyakan kepada Bu Iwin. Sebelumnya tujuan supervisi kali ini yang saya sampaikan kepada Bu Iwin adalah untuk mengetahui ya Bu dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu Iwin lakukan di dalam kelas. Kemudian kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu karena sebagai suatu persiapan awal nanti ya Bu ya, sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian kita bisa bersiap-siap nantinya ya, bersiap-siap supaya Bu Iwin nanti lebih percaya diri lagi hingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya nanti akan tanyakan sama Bu Iwin terkait dengan proses observasi yang saya lakukan nanti di kelasnya. Baik Bu, berkaitan dengan tujuan yang Ibu nanti sampaikan, kira-kira apa sih Bu tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ketika proses pembelajaran nanti Bu? Ya, jadi berdasarkan pembelajaran nanti, tujuan yang akan saya sampaikan yang pertama itu siswa bisa membaca bilangan sampai dengan 10.000. Yang kedua, siswa bisa menuliskan bilangan cacah itu sampai 10.000. Dan tujuan yang ketiga itu siswa bisa menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai 10.000, seperti itu Ibu. Oke, baik Bu, jadi ada 3 ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan ketika observasi nanti? Ya, yang ingin saya capai pengembangannya yaitu pada aspek pengetahuan peserta didik saya dan juga pada aspek keterampilannya. Oke, baik Bu. Jadi yang pada area pengembangan nanti ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya ya Bu, yang terkait dengan siswa yang ada di kelas. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode, kemudian istilahnya apa ya, strategi yang nantinya Ibu tampilkan atau apa ya istilahnya gunakan ya ketika proses pembelajaran di kelas itu. Nah, di sini saya menggunakan strategi pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensi Bu. Itu ya. Jadi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi menyangkut emosional dan sosial siswa. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan siswa, dan untuk model yang akan digunakan yaitu model PBL, Program Based Learning, seperti itu ya. Nah, di sini model yang saya gunakan ini yaitu saya menggunakan tanya jawab dan penugasan kepada siswa, seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi rencana yang Ibu lakukan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran ya Bu yang berdiferensiasi, kemudian yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran based learning ya, pembelajaran based learning, kemudian dengan menggunakan metode yang terkait dengan tanya jawab, kemudian
juga menggunakan istilahnya apa ya, penugasan pembelajarannya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan nanti ketika proses pembelajaran di kelas? Tentunya saya akan menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan PowerPoint. Ya, jadi menggunakan PowerPoint, saya tampilkan menggunakan laptop. Kemudian saya juga menggunakan media lain juga, yaitu berupa karton. Nah, di situ nanti siswa akan saya panggil satu persatu untuk mengetahui keaktifan siswa. Seberapa besar siswa itu mengetahui tentang apa yang sudah dia dapatkan terhadap pembelajaran atau materi yang saya akan sampaikan nanti, seperti itu. Nah, baik Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu mau melakukan proses pembelajaran di kelas itu, Bu? Di hari apa? Mungkin kapan dan jamnya jam berapa gitu ya? Kebetulan saya ada jadwal itu hari Rabu, gitu ya, tanggal 31. Ya, di jam keempat dan kelima itu di kelas 4. Oke, baik Bu. Jadi nanti di hari Rabu ya Bu. Ya. Hari Rabu jam ke-4 sampai ke-5 ya, tanggal 31 Juli. Oke, baik Bu. Saya nanti akan datang di kelas Ibu, kemudian saya akan melakukan supervisi kepada Ibu, dan kemudian saya nanti akan melihat jalannya proses pembelajaran yang Bu Iwin melaksanakan di dalam kelas. Nah, nanti setelah itu yang sudah Ibu lakukan nanti dalam kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan kembali ya Bu, terakhir nanti yaitu percakapan mengenai pasca observasi. Nah, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bu Tuti ya. Baiklah Bu Iwin, terima kasih atas waktunya siang hari ini karena sudah menemani saya berbincang-bincang mengenai observasi yang nantinya saya lakukan kepada Bu Iwin dalam proses pembelajaran di kelas. Dan kemudian nanti kita akan bertemu lagi ketika selesai observasi, kita akan melaksanakan percakapan lagi mengenai pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Iwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada semangat ya, meski hari ini kita akan belajar tentang matematika di jam ke-4 dan 5. Silakan dibuka buku matematikanya. Kita akan belajar tentang melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang bilangan caca. Oke. Hari ini kita akan membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat bilangan hingga berapa? 10.000. Iya, hingga 10.000. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 5. Sebelum lanjut, coba semuanya lihat di depan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu membaca bilangan caca hingga 10.000. Yang kedua, menulis bilangan caca hingga 10.000.
7. Kira-kira benar atau salah? Jadi angka 5 itu menempati angka 4. Angka 5 lagi menempati angka 4. Angka 7 menempati angka 4. Dan angka 2 menempati angka 2. Jadi cara bacanya 2155. Oke. Kalian tepuk tangan dulu buat Dinda. Oke. Yang sudah paham ya? Bagaimana cara menulis bilangan cacah berdasarkan nilai tempat. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tentang membaca, menulis bilangan cacah. Ya, coba dilihat. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu besok lagi. Ya, jangan lupa pulang sampai rumah istirahat untuk besok lagi. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam rangka percakapan pasca observasi bersama saya Ida Mariani, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 1 Bukasakti, Kabupaten Musirawas. Masih di sini saya ditemani oleh Ibu Win Afitrianti, Sarjana Pendidikan, yaitu sebagai observer kemarin ya, minggu kemarin. Dan tidak lupa pula kita juga ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Siti Hartuti, Sarjana Pendidikan Islam, pengajar praktik CGP angkatan 10. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan nanti pertanyaan-pertanyaan terkait tentang hasil supervisi yang kemarin sudah kita laksanakan yang Bu Iwin. Dalam kesempatan kali ini ya, saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Wiwin Afitrianti, Sarjana Pendidikan, yaitu beliau mengajar di kelas 4A sekolah dasar Negeri 1 Bukasakti. Baik, Bu Wiwin, terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Wiwin lakukan seminggu yang lalu. Oke, nah untuk pertanyaan yang pertama, ini bagaimana perasaan Bu Wiwin setelah melakukan observasi minggu lalu? Bu Wiwin, Rasanya alhamdulillah senang ya, karena setelah melakukan kemarin observasi dari Ibu Ida, saya bisa mengaplikasikan perangkat ajar saya yang saya gunakan ketika pelajaran matematika dalam materi bilangan cacah, yaitu membaca bilangan cacah sampai 10.000 seperti itu. oke, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu, dengan proses pembelajaran yang lancar dengan menggunakan materi pembelajaran bilangan cacah untuk anak-anak kelas 4 SD. Baik Bu, di sini apakah bisa Ibu ceritakan mengenai area perkembangan yang sudah Ibu lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas? Ya, di sini alhamdulillah ya Bu Ida, ketika kemarin itu berjalan dengan lancar, ketika kita mengaplikasikan model pembelajaran itu tentang kemampuan siswa, di mana saya menggunakan media ya, selain saya menggunakan proyektor, terus saya menggunakan kartu seperti itu untuk memberikan peserta didik lebih aktif lagi dalam pembelajaran seperti itu. Mereka disuruh maju satu persatu untuk mengetahui mana sih bilangan yang termasuk puluhan, ratusan, ribuan seperti itu. Oke, baik Bu. Berarti sudah Ibu terapkan ya berdasarkan langkah-langkah pembelajarannya sudah lengkap ya Bu. Alhamdulillah bagus sekali. Nah, untuk area perkembangannya Bu, tadi sudah Ibu sebutkan dalam pembelajaran. Adakah area perkembangannya
Apakah untuk ibu sendiri atau untuk ke siswanya? Kalau untuk saya sendiri, mungkin kedepannya ketika ada sebagian, tidak sebagian ya, ada 2 atau 3 siswa yang belum aktif, kemungkinan kedepannya itu bagi saya ingin mengembangkan lagi model pembelajaran yang lain. Kalau kemarin kan pakai kelas seperti itu ya, kemungkinan kedepannya saya rasa ketika anak itu mengetahui bilangan dalam bentuk real uang, kayaknya itu lebih mudah seperti itu, pakai uang langsung, misalnya 1.000, 2.000, 100 rupiah, 50 rupiah, seperti itu, karena anak itu lebih antusias seperti itu kayaknya, seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu, berarti perkembangan area perkembangannya pada guru pribadi sendiri ya Bu Iwin mau meningkatkan, selalu berinovasi dalam proses pembelajaran ya Bu. Kemudian kalau ke siswanya ada nggak untuk perkembangan apa yang sudah terjadi pada siswa? Siswanya lebih tahu ya Bu ya, mana sih kalau ketika dia disuruh maju satu persatu, ketika dia mengaplikasikan mana sih yang bilangan 100 rupiah, kayak 100.000, 200, kayak gitu, berapa nolnya, kayak gitu, dia langsung terjun kayak gitu loh Bu. Berarti itu dilihat dari segi pengetahuan ya. Oke, keterampilannya mungkin ada nggak Bu? Sudah kelihatan belum selama proses pembelajaran? Ada sih Bu, mereka sudah mulai ada keterampilannya sih, ketika dia masuk ke satu itu udah tahu kayak gitu apa yang harus dia lakukan. Oke, baik. Nah, berarti sudah Ibu lakukan ya dalam proses pembelajaran selama supervisi kemarin, sudah luar biasa sekali Bu ya. Ibu sudah nanti ke depannya mau berinovasi lebih dalam pembelajaran di kelas 4 mengenai bilangan caca ya Bu. Baik, mudah-mudahan dalam pembelajarannya ke depannya Ibu bisa tercapai. Nah, untuk mencapai itu semua Bu, apakah Ibu ada kendala-kendala? Kalau kendala pasti ada ya Bu ya, namanya karena setiap peserta didik itu kan mempunyai bakat kemampuan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, disitulah tugas kita bagaimana caranya agar apa yang kita sampaikan, tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan oleh peserta didik seperti itu. Oke, baik Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan ke depan dan keterampilan serta pengetahuan yang sudah Ibu miliki serta anak-anak di kemudian hari bisa memberikan suatu proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, kemudian dibanding dengan yang sekarang kan Bu, mungkin ke depannya itu sudah akan menjadi lebih baik lagi. Oke Bu, saya tunggu nih cerita-cerita Ibu Iwin ke depannya ya, apakah bisa program tersebut nantinya terrealisasikan, kemudian selalu berinovasi dalam memberikan model pembelajaran serta metode-metode dalam pembelajaran bilangan caca selanjutnya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya ya. Sudah sampai di sini, mungkin nanti bisa saya tunggu sih ke depannya, mungkin kapan Bu mengadakan setelah saya mengetahui hasil nilai siswa itu, kemungkinan minggu depan saya ingin terapkan model pembelajaran pakai yang itu tadi, nominal uang kayak gitu, langsung real. Jadi minggu depan ya Bu. Baik, saya nanti akan menunggu hasilnya dan nanti saya akan melihat prosesnya lagi ke depannya mengenai model pembelajaran yang selalu Bu Iwin selalu berinovasi ke depan. Baik, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Tuti sebagai pengajar praktik, mungkin akan memberikan umpan balik atas percakapan dalam pasca observasi siang hari ini. Terima kasih Bu Ida, Bu Iwin, luar biasa sekali ya percakapan yang telah disampaikan, baik untuk pertanyaan dari Bu Ida, kemudian dari Bu Iwin sendiri, artinya memang coaching ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian hasilnya percakapan ini adalah modalnya kan dari pembelajaran kemarin ya, yang sudah dilakukan gitu ya. Ada mungkin ada sedikit yang perlu dilakukan untuk apa ya, untuk mengambil kesimpulan dari hasil percakapan.
ya dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Yin. Untuk yang lainnya sudah cukup bagus.